Hai, selamat datang di channel Gudang Fakta. Channel yang akan membawamu berkeliling Nusantara dan tentunya akan menambah wawasanmu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Oke guys, di video kali ini tim Gudang Fakta akan membahas tentang Kota Palembang. Mendengar nama Kota Palembang, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Pempek atau jembatan Ampera? Ya, Kota Palembang memang terkenal dengan makanan khas pempek dan jembatan Ampera yang membelah Sungai Musi. Tapi, apa cuma itu saja yang menarik dari ibu kota Sumatera Selatan ini? Berikut tim Gudang Fakta akan memberitahu kalian tentang 7 fakta menarik tentang Kota Palembang. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kita bangun bersama channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kamu juga semakin banyak tahu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Fakta pertama, kota tertua di Indonesia. Palembang adalah ibu kota Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai wilayah Indonesia dan Malaka. Kerajaan ini berdiri pada tahun 670 di Semenanjung Malaka. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi rujukan kekuasaan geografis Indonesia yang sekarang, selain Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Singosari. Terlepas dari semua cerita sejarah tentang kerajaan, fakta penting yang tidak bisa dibantah oleh kita semua adalah bahwa Kota Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Karena alasan ibu kota kerajaan Sriwijaya juga, Kota Palembang sering dijuluki sebagai Bumi Sriwijaya. Fakta kedua, Ratunya Kain. Dari dunia fashion atau kain, kalian pasti sangat kenal dengan kain seperti batik yang menjadi ikon kain khas Jawa. Tapi, fakta yang menakjubkan khusus untuk Kota Palembang dan dunia fashion adalah kain songket yang sangat cantik. Kain songket memang mempunyai banyak ciri khas tergantung dari mana kain songket itu berasal. Tapi faktanya, kain songket Palembang lebih dari sekedar kain tenun biasa. Kain songket Palembang dijuluki Ratunya Kain karena kain songket Palembang dulunya digunakan khusus orang-orang kelas atas di masa kerajaan. Kain songket yang ditenun dengan benang emas dan perak membuat kain ini berkilau. Tak heran kalau yang memakai kain songket akan terlihat elegan dan cantik, seperti ratu atau raja yang pakaiannya berkilauan. Dan harga kain songket Palembang yang termahal adalah 750 juta. Wow, luar biasa kan? Fakta ketiga, satu-satunya jembatan yang bisa diangkat. Siapa yang tidak tahu dengan jembatan Ampera? Jembatan yang diresmikan pada tahun 1965. Jembatan ini dulunya bernama Jembatan Soekarno untuk menghargai perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia. Namun, nama jembatan ini kemudian dirubah menjadi Jembatan Ampera pada masa-masa anti-Soekarno mencuat di Indonesia. Nama Jembatan Ampera ini kemudian populer hingga sekarang. Jembatan Ampera pernah menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara sebelum dikalahkan kepanjangannya oleh Jembatan Suramadu. Jembatan Ampera juga menjadi satu-satunya jembatan di Indonesia yang bisa diangkat. Hal ini bertujuan supaya kapal besar bisa melintas di bawah jembatan Ampera. Namun, jembatan Ampera sekarang tidak bisa diangkat seperti dulu lagi, karena salah satu faktor penyebabnya adalah kekhawatiran terjadi kecelakaan atau missing error yang berbahaya. Fakta keempat, Venesia dari timur. Kota Venesia di Italia memang terkenal indah dan menarik. Salah satu yang membuat nama Venesia populer adalah air. Venesia di Italia disebut kota air karena kota ini selalu digenangi air sepanjang tahun. Namun, meski selalu digenangi air, kota ini justru terkenal dan menarik untuk dikunjungi.
Pada zaman Belanda, saat awal-awal mereka menginjakan kakinya di bumi Nusantara, mereka menyebut Palembang adalah Venesia dari timur. Sebutan ini cocok dengan kota Palembang yang mempunyai banyak sungai, dari Sungai Musi, Sungai Komering, dan sungai-sungai lain. Dengan jumlah total lebih dari 200 sungai di Palembang, ditambah dengan jembatan Ampera yang ikonik, kota ini semakin pantas disebut Venesia dari timur. Fakta kelima, mirip orang China. Bermata sipit, berkulit putih, berambut lurus. 3 hal itulah yang menggambarkan orang Palembang. Faktanya, memang orang Palembang terkenal dengan parasnya yang mirip orang Tionghoa. Fakta ini oleh sebagian orang disebabkan karena asal-usul suku Palembang atau orang Palembang yang menurut wikipedia.com mereka adalah hasil campuran antara Arab, Tionghoa, dan Jawa. Fakta ini juga diperkuat oleh sejarah tentang pernikahan Sultan Mahmud Baharudin I yang memimpin Palembang Darussalam di tahun 1724 hingga 1757. Pernikahan Sultan Mahmud Baharudin I dengan putri kerajaan China itu kemudian diikuti oleh bangsawan-bangsawan lain hingga beranak pinak sampai sekarang. Sejarah itu kemudian menjadi salah satu alasan kenapa orang Palembang dikenal mirip dengan orang China atau Tionghoa. Fakta ke-6, suku Palembang bukan dari Palembang. Buat kamu yang tinggal di daerah Jakarta atau kota-kota di Jawa, pasti sering melihat pedagang duku yang di atas mobil. Kebanyakan duku-duku tersebut bertuliskan duku Palembang asli. Karena merekalah Palembang juga terkenal dengan buah dukunya. Namun, fakta menarik yang cukup mengejutkan adalah duku Palembang itu bukan dari daerah Palembang. Duku tersebut itu justru berasal dari daerah Komering dan Ogan. Bahkan di Palembang sendiri, duku yang paling terkenal dengan rasanya yang manis yaitu duku Komering. Jadi, kalau kamu berkunjung ke kota Palembang, mungkin kamu tidak akan menemui tulisan duku Palembang asli seperti di kota-kota lain. Tapi yang akan kamu temukan di kota ini adalah duku Komering asli. Karena faktanya memang duku Komering sangat manis dan enak banget. Harganya juga nggak kayak di mobil bak di samping-samping jalan loh guys. Fakta ke-7, kematian misterius oleh hantu Banyu. Kurang rasanya kalau kita nggak mengangkat mitos atau kisah misterius dari sebuah kota. Sama halnya dengan kota lain, kota Palembang juga mempunyai kisah misteri. Dan kisah misteri yang paling populer di Palembang adalah hantu Banyu. Dilansir dari liputan6.com bahwa hantu Banyu itu berbentuk seperti manusia dan siamang, rambutnya panjang dan berlendir. Adalah sosok hantu Banyu yang konon katanya biasanya muncul di pinggiran Sungai Musi. Masih dilansir dari liputan6.com, setiap tahunnya ada saja korban yang mati secara misterius. Boleh percaya, boleh juga tidak. Buat yang percaya, silahkan berhati-hati. Dan buat kamu yang gak percaya tentang hantu Banyu ini juga gak akan berdosa, karena itu hak kalian. Tapi cerita hantu Banyu ini jangan sampai membuat kamu mengurungkan niat ke kota yang ceweknya identik dengan kulit putih, mata sipit yang mirip dengan orang Tionghoa. Oke guys, demikian fakta-fakta menarik yang telah tim Gudang Fakta rangkum. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka semua merasakan manfaatnya. Tunggu video-video selanjutnya dari tim Gudang Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Oke.